Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, amma ba'du. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda kita, suri tauladan terbaik sepanjang kehidupan, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat pengamal sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah memberikan kita taufik untuk bisa duduk di majelis ilmu, karena kita tahu bahwa majelis ilmu atau menuntut ilmu termasuk di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim. Banyak orang yang kalau ninggalin sholat dia merasa dosa, ninggalin puasa dia merasa dosa, ninggalin kewajiban-kewajiban dalam agama kemudian merasa dosa. Tapi ternyata sedikit orang yang tidak merasa dosa, sedikit orang yang merasa dosa ketika meninggalkan majelis ilmu. Padahal kita tahu sepakat para ulama bahwa menuntut ilmu hukumnya wajib. Ya, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban ala kulli muslimin, buat setiap muslim. Jadi kewajibannya melekat pada setiap individu. Kenapa demikian? Ya, karena setiap hari tentu masalah kita akan bertambah. Maka gimana caranya agar masalah yang datang kepada kita itu bisa kita temukan solusinya, temukan jalan keluarnya, yaitu dengan ilmu. Sampai dalam salah satu qaul atau perkataannya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau katakan, ini qaul yang masyhur, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia maka ada ilmunya. Wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan akhirat ada juga ilmunya. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dan siapa yang menginginkan keduanya maka juga ada ilmunya. Maka bersyukur kepada Allah tatkala Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa hadir, untuk bisa duduk di majelis ilmu, di raudhatun min riyadil jannah, di taman di antara taman-taman surganya Allah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di bulan lalu ya, di tahun lalu kita membahas tentang pendidikan generasi, mendidik generasi dengan agama,
mendidik generasi dengan iman. Saya sampaikan sekedar pengingat atau sekedar mengulang apa yang disampaikan di bulan lalu, ya. Apa yang disampaikan kesaksian sahabat Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu. Kata Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu, kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah. Kata Jundub bin Abdillah, kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah kami dulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu fityanun hazawirah, sementara kami itu adalah para pemuda, anak yang baru tumbuh, pemuda yang baru tumbuh. Fityanun hazawirah itu maknanya, fityan itu kan diterjemahkan dengan pemuda, hazawirah artinya yang baru tumbuh, usia menjelang baligh. Jadi dulu kami pernah bergaul, pernah membersamai Nabi di usia-usia muda. Fityanun hazawirah. Apa kata mereka? Fata'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Qur'an. Maka kami belajar iman dulu sebelum kami belajar Al-Quran. Saya sampaikan kemarin, banyak di antara kita yang keliru ketika ditanya, Pak, apa tujuannya nyekolahin anak? Apa tujuannya masukin anak ke pesantren? Kebanyakan orang jawabannya adalah supaya anak saya pinter, ya. Padahal Indonesia ini tidak kekurangan orang pinter. Orang pinter itu banyak. Bahkan pinter itu kalau tidak didasari oleh iman itu bisa berbahaya. Bisa berbahaya. Sampai Nabi menyampaikan dalam salah satu hadis, kata Nabi, afatuddin thalathah. Yang merusak agama itu ada 3. Kata Nabi, yang merusak agama itu ada 3. 1, faqihun fajirun. Orang yang fakih, orang yang faham agama, fajirun, tapi kecenderungannya pada kejahatan, pada keburukan. Kalau orang awam melakukan kejahatan, dia melakukan kejahatan, keburukan, maksiat karena kebodohannya. Tapi kalau orang yang punya ilmu, tahu ilmu, melakukan kejahatan, maka kadang-kadang dia mencari pembenaran atas kejahatan. Itu yang berbahaya, ya. Itu yang berbahaya ketika faqihun fajir. Yang kedua siapa? Yang kedua, wasultanun jair, penguasa yang zalim. Ini juga bahaya, ya. Ini yang merusak agama, kata Nabi. Karena kalau seorang penguasa melakukan kezaliman, membuat kebijakan kemudian yang jauh dari syariat Allah, maka bukan hanya dirinya saja, tapi masyarakatnya juga akan terbawa untuk melakukan kejahatan itu. Dan yang ketiga, wa mujtahidun jahil. Mujtahid, ya, seorang mujtahid jahil yang ternyata dia bodoh. Nah, kembali lagi, maka tujuan kita misalkan kalau punya anak, ya, mendidik keluarga, ya, masukin anak ke pesantren, ke sekolah, apa tujuannya? Bukan hanya jadi orang pinter, karena orang pinter sudah banyak. Tapi tujuan itu sebetulnya sudah tertuang di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Di ayat ini Allah sampaikan, dialah Allah, huwallazi ba'atha fil ummiyin, dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum yang ummi, kaum yang tidak bisa membaca dan menulis, rasulan, seorang rasul, yatlu alaihim ayatih. Yang pertama, rasul itu membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, wa yuzakkihim, melakukan tazkiyah, membersihkan jiwa, membersihkan hati. Karena manusia kalau hatinya sudah bersih, itu ilmu akan mudah masuk. Sebaliknya kalau hati kotor, ilmu susah masuk, ya. Bahkan salah satu di antara dampak kemaksiatan itu susahnya masuk ilmu. Ya, pernah saya sampaikan Imam Syafi'i itu
ya, kecerdasan beliau dikarunia oleh Allah. Satu waktu tidak sengaja, nggak sengaja, dalam satu riwayat disebutkan beliau ngelihat betisnya nenek-nenek, nggak sengaja, ya, hilang hafalannya. Curhat sama gurunya Imam Waqi bin Al-Jarrah, syakautu ila Waqi su'a hifdhi fa arsyadani an atruka al-ma'asi li'anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda ila al-'asi. Ya, kata Imam Syafi'i, aku curhat sama Imam Waqi karena buruknya hafalanku. Fa arsyadani an atrukal ma'asi, maka beliau memberikan petunjuk bimbingan kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Li'anna al-ilma nurun, karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda ila al-'asi, dan cahaya Allah enggak akan masuk kepada orang yang bermaksiat. Ustaz, saya kadang lihat betis nenek-nenek, kadang sengaja kadang enggak. Tapi kok gak hilang hafalan? Masalahnya kita gak punya hafalan, jadi gak ada yang hilang karena gak punya hafalan. Cuman pas ngafal jadi susah, iya kan? Dari zaman dulu sampai hari ini hafalan masih atak kasur aja, sampai Qul a'udzu birabbin nas, ya. Ngafal orang 2 kali, 3 kali, 4 kali hafal, kita 20 kali gak hafal-hafal, ya. Nah itu dampaknya, ya, sulit menghafal. Nah, kalau orang jiwanya sudah bersih, hatinya sudah bersih, yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Apa diisi hati ini dengan apa? Fata'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Qur'an. Maka kata para sahabat, kami belajar iman sebelum kami belajar Al-Qur'an. Thumma ta'allamna al-Qur'an, thumma nata'allama al-Qur'an. Kemudian setelah itu kami belajar Quran, fazdadna bihi imanan, maka bertambahlah dalam hati kami, dalam diri kami yang namanya keimanan. Makanya sekedar ini pengulangan, ya, yang kemarin, usia 0 sampai baligh itu fokusnya adalah menumbuhkan iman. Itu yang paling utama. Ustaz, kalau pinternya kapan? Pinter itu gampang, ya. Pinter itu memang satu, itu given, pemberian dari Allah. Yang kedua, setiap orang ada masanya, ya. Jadi kita juga sebagai orang tua, ya, kadang-kadang jangan terlalu pengen cepet-cepet, ya. Kita kan kadang pengen anak saya kayak Imam Syafi'i, 7 tahun hafal Quran, kemudian 12 tahun hafal Al-Muwatta, ya, kemudian 13 tahun itu sudah memberi fatwa di Masjidil Haram, ya. Nah, itu kata Imam Ahmad bin Hanbal sendiri, Imam Syafi'i itu satu orang yang memang unik. Kenapa disebut unik? Karena kata Imam Ahmad, aku belum pernah bertemu, melihat seseorang sesudah, ya, sebelum dan sesudah Imam Syafi'i yang lebih cerdas kecuali Imam Syafi'i. Ya, itu jadi sesuatu, ya, tentu pemberian dari Allah, ya, pemberian dari Allah. Nah, maka jangan ingin terlalu cepat, ya. Sering sampaikan, misalkan ada orang, ya terlepas dari ada orang yang juara apa di masa kecil, pertanyaannya di sudah gedenya apakah dia juga masih berbakat di bidang itu, kan belum tentu, ya. Nah ini, maka fokus usia 0 sampai 15 tahun adalah menumbuhkan iman. Apa itu iman? Iman itu bersumber daripada kesadaran, ya, bukan hanya pembiasaan, ya, tapi juga bersumber daripada kesadaran. Jadi 0 sampai 15 tahun ini fokusnya adalah iman. Kita ngajak anak ke masjid, ya, tanamkan padanya iman, yuk, ya. Karena apalagi usia 0 sampai 7, mereka imajinasinya masih kuat, ya. Saya kemarin sampaikan, seandainya kita bilang misalkan di langit itu ada kuda, kepalanya manusia, mereka akan percaya itu. Ya kayak kita dulu lah. Saya dulu kalau lihat film-film superhero, ya, Power Rangers, Ultraman, itu bayangannya kayak, oh kalau udah gede pengen jadi Ultraman kayaknya, gitu. Karena imajinasinya masih kuat, ya. Makin besar, makin bertambah usia kita, makin realistis, gitu kan. Makanya kalau anak TK ditanya cita-citanya, pasti dia jawab, cita-cita mau jadi apa? Mau jadi dokter, presiden, ya. Coba bandingkan yang ditanya anak TK sama yang ditanya anak SMA, pasti beda. Anak SMA yang ditanya nanti mau jadi apa? Jadi apa ya? Mau jadi orang yang bermanfaat. Gitu ya. Kuliah, udah kuliah, anak kuliah itu lebih bingung lagi, ditanya cita-cita mau jadi apa? Aduh, nggak tahu nih, ya. Ternyata kalau begitu anak TK itu lebih optimis daripada siapa? Daripada mahasiswa, ternyata gitu, ya.
dan ya ada survei kan membuktikan ya sekarang lulusan sarjana itu salah satu penyumbang pengangguran terbesar. Ya betul ya, lulusan sarjana salah satu penyumbang pengangguran terbesar ya. Bahkan pernah kenapa bisa terjadi demikian ya tadi, karena banyak orang yang kemudian dia tidak tahu apa tujuan saya kuliah misalkan, apa tujuan saya menuntut ilmu ya, nanti goalsnya saya mau jadi apa, itu banyak terjadi. Nah maka pondasi itu, kekokohan itu ditanamkan kapan? Ketika usia 0 sampai 15 tahun ya. Maka kesaksian para sahabat tadi, kami belajar dulu iman sebelum kami belajar Al-Quran. Fazdadna bihi imanan. Maka generasi yang dididik oleh iman itu lahir generasi hebat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau ya ketika Rasul wafat kan usianya baru 15 tahun ya, tapi sudah menjadi ulamanya para sahabat. Anas bin Malik ketika Rasulullah wafat itu usianya baru 20 tahun, tapi Masya Allah salah satu di antara periwayat hadis Nabi SAW karena bergaul bersama Nabi. Nah maka hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, iman ini sesuatu yang penting yang perlu terus kita tanamkan dalam kehidupan ya. Jadi fokus ketika memasukkan anak sekolah pesantren, tujuannya bukan hanya supaya pintar, tapi supaya menumbuhkan iman. Karena iman ini sebetulnya sudah ada sejak lahir. Itulah yang kemudian dalam hadis Nabi disebut dengan fitrah ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fitrah di sini jumhur ulama mengatakan maksudnya adalah fitrah keimanan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu, setiap anak dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Fa abawahu, maka bapaknya lah, maka lingkungannya lah, maka keluarganya lah, yuhawwidanihi, menjadikan dia seorang Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan dia seorang Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan dia seorang Majusi. Dan iman itu sifatnya jelas, hitam putih. Kalau orang bilang radikal, memang iman itu harus radikal, hitam putih, jelas. Beda kalau bicara tentang akhlak, beda kalau bicara muamalah. Tapi kalau masalah iman, jelas, hitam putih ya. Tidak ada istilah dalam iman itu ya misalkan partisipasi dalam iman, nggak ada. Karena iman itu jelas. Makanya Nabi Muhammad SAW dimusuhi oleh orang-orang Quraisy bukan karena akhlaknya, bukan. Tapi Nabi Muhammad SAW dimusuhi oleh orang Quraisy karena keimanannya. Ya, ada yang menarik ya, perkataan Imam Ibnu Qudamah. Kata Imam Ibnu Qudamah gini, as-salihu yuhibbuhun nas. Kalau kita cuman jadi orang soleh, semua orang pasti suka, semua orang pasti senang dengan kita. Tapi kalau naik kelas ya, wal muslihu tu'adiyahun nas. Tapi kalau orang muslih, kalau soleh itu ya bisa jadi untuk dirinya sendiri, tapi kalau muslih melakukan perbaikan, muslih itu melakukan perbaikan, kadang bukan disukai, tapi tu'adiyahun nas, kadang-kadang dibenci oleh manusia ya. Tapi tidak setiap kalau dibenci manusia berarti muslih, belum tentu ya. Tapi orang muslih biasanya gak semua orang senang. Nabi dimusuhi oleh orang Quraisy bukan karena akhlak, tapi karena apa? Karena iman. Karena iman. Karena membedakan ini hak, ini batil, ini syirik, ini tauhid. Dimusuhi oleh orang-orang Quraisy. Sampai kemarin saya sampaikan ditawari oleh tiga tawaran ya. Pertama, Nabi SAW dimusuhi dengan kekerasan sampai terjadi pembunuhan kepada keluarga Ammar bin Yasir ya. Di waktu itu Nabi cuma bilang sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah.
berikan nasihat kepada keluarga Yasir agar senantiasa sabar. Fa inna mau'idakumul jannah, karena sesungguhnya Allah menjanjikan kalian dengan surga. Waktu itu cuman seperti itu. Kenapa? Karena di zaman itu belum ada syariat jihad dan jumlah kaum muslimin masih sedikit. Dimusuhi dengan kekerasan, dengan kesempitan. Ternyata Nabi gak berhenti untuk menebarkan dakwah, menyebarkan iman. Makanya ayat-ayat Makkiyah itu fokus berkaitan dengan iman, berkaitan dengan akidah. Ya. Jadi tazkiyah di sini maksudnya mengisi hati kita, diri kita dengan iman. Nah, kemudian Nabi ditawari dengan apa? Ditawari dengan gratifikasi kan. Kalau bahasa kitanya hari ini gratifikasi. Setelah kekerasan ini tidak berhasil menghentikan dakwahnya Nabi, maka mereka datang ke Abu Thalib, sampaikan kepada Muhammad, seandainya Muhammad itu menginginkan harta yang banyak, kami siap untuk mengumpulkan harta dan kami kasih kepada Muhammad. Seandainya Muhammad itu menginginkan diangkat jadi raja, kami siap menjadikan Muhammad sebagai raja. Seandainya Muhammad itu menginginkan untuk mendapatkan gadis yang paling cantik, kami akan carikan di seluruh jazirah Arab. Ditawari seperti itu, ya. Apa jawaban Nabi? Seandainya matahari disimpan di tangan kananku, bulan disimpan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah berhenti untuk berdakwah. Kita kira-kira bisa nggak seperti itu? Ya, kalau sekarang bisa, insya Allah Ustaz. Tapi kalau sudah ada mah, Ustaz, ya Ustaz Burhan bisa, Ustaz usah jadi imam lah, nggak usah dakwah, dikasih 3 miliar. Kayaknya mikir-mikir tuh, wah ini gratifikasi. Karena kita mikirnya ini gratifikasi atau rezeki anak soleh. Ya mungkin bilangnya, wah alhamdulillah nih rezeki anak soleh ini gitu kan. Kadang-kadang begitu. Tapi Nabi ada konsekuensi kan. Biasanya kalau orang itu terlalu banyak pemberiannya, ya itu kita akan sulit ya. Kalau seandainya Nabi waktu itu menerima, ya tentu Nabi akan sulit untuk berdakwah. Tapi Allah teguhkan hati Nabi Muhammad sehingga tidak menerima itu. Nah, yang ketiga, kekerasan gak berhasil, gratifikasi gak berhasil. Yang ketiga, ditawari, ya wahai Muhammad, kita udahlah, kalau bahasa kita mungkin hari ini, udahlah kita capek konflik terus, berkonfrontasi terus, ya sekarang begini aja, kami siap menjadi muslim, ikut sholat, ikut jadi pengikutmu selama 1 tahun. Tapi 1 tahun berikutnya engkau yang ikut sama kami. 1 tahun ke masjid, 1 tahun nyembah berhala. 1 tahun sholat, 1 tahun nyembah berhala. Itu ditawari itu. Sampai kemudian Nabi itu menolak, ya. Sampai mereka menginginkan kepada Nabi Muhammad, minimal Muhammad usap aja lah berhala kami, patung-patung yang kami miliki cukup buatmu. Tapi kemudian turunlah surat Al-Kafirun kan. Kul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan beribadah kepada yang kalian sembah, ya. Dan seterusnya sampai ujung ayatnya, lakum dinukum waliyadin. Buat kalian agama kalian, buat kalian iman kalian, waliyadin, dan buatku imanku, buatku agamaku. Inilah iman. Jadi iman itu nggak bisa, ya sehari misalkan tadi, ya sekarang kan mohon maaf ya, banyak di antara kaum muslimin yang ikut-ikutan ini, ya nggak apa-apalah, toleransi, tapi toleransinya kebablasan, yang ujungnya bukan toleransi tapi partisipasi. Ini yang nggak boleh. Jadi kalau dalam keimanan itu jelas. Nah inilah yang harus ditanamkan pada anak-anak kita, iman. Makanya bicara iman itu bicara tentang ketegasan. Dan itulah tugas kita sebagai seorang ayah. Ngajarin iman itu tugasnya ayah. Sementara ranah akhlak itu lebih banyak ibu. Ya, karena iman ngajarin ketegasan. Ayah itu pada asalnya tegas, ini benar, ini salah. Tapi kalau ibu ngajarin akhlak nanti ranah. Walaupun tentu di situ juga ada peran ayah. Nah ini ya. Nah, iman itu tadi, iman itu adalah kesadaran. Ya, bukan hanya pembiasaan. Ada seorang ibu datang, Ustaz, anak saya waktu TK, waktu SD rajin ke masjid. Tapi sudah SMP, SMA, kuliah, jangankan suruh ke masjid, sholat pun susah.
Padahal dulu rajin waktu kecil. Ya, sekarang banyak saya menemukan di beberapa masjid. Dulu si anak ini kalau waktu kecil rajin, waktu gede udah mulai remaja ya, pemuda itu hilang dari masjid. Kenapa katanya? Apa yang salah? Apa yang salah dengan kami? Yang salah apa? Boleh jadi salah satu evaluasinya adalah boleh jadi ketika kita dulu waktu kecil ya ngajarin anak ke masjid, apa motivasinya? Jangan-jangan dulu motivasinya bukan karena iman, tapi motivasinya karena nak, kamu di rumah ngeberantakin terus, berisik terus, sana aja ke masjid. Ya, kadang mikirnya cuman ya kalau di masjid minimal main pun nanti ikut sholat. Ini yang komplain bapak-bapak biasanya. Kata ibu-ibu, alhamdulillah Ustaz, anak saya 5 tahun, 4 tahun sudah rajin ke masjid. Kata bapak-bapak, iya bu rajin ke masjid. Tapi di belakang mereka kalau kita sholat mereka smackdown gitu. Kan kadang-kadang begitu. Bukan nggak boleh anak-anak masjid, bagus masjid, harus. Cuman dari rumah diberikan bimbingan dulu, arahan dulu. Masalah di masjidnya nanti main, mereka sudah dapat apa? Dapat arahan. Dan ternyata Pak, mengajarkan iman di waktu kecil itu dampaknya sampai besar akan terasa. Saya ada satu jamaah di salah satu tempat, beliau usia 80 tahun. Dia bilang, waktu dulu saya kenapa jadi rajin ke masjid dan seterusnya gitu ya, usia 80 tahunan. Beliau bilang waktu dulu, waktu saya kecil itu kalau bulan puasa ya itu suka mandi di sungai, karena saya orang kampung. Dia bilang saya orang kampung, mandi di sungai. Mandi di sungai itu nyemplung sambil minum pas bulan puasa, lok 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 lok. Cuman pas ngaji, kata dia, kata beliau, pas ngaji guru saya sering bilang gini, kalian nih ya yang suka mandi di sungai terus minum pas bulan puasa ya, Allah itu tahu loh, Allah itu melihat loh, Allah itu akan menghisab apa yang kalian lakukan. Dan ternyata apa yang disampaikan gurunya waktu kecil sampai hari ini dia bilang, saya masih ingat kata-kata guru saya yang itu Ustaz. Nah itulah iman. Jadi iman itu selalu melibatkan Allah dalam segala urusan kita. Kalau kita ngajak ke masjid, nah ayo kita ke masjid ya, mudah-mudahan dengan ke masjid nanti kamu dikasih keberkahan sama Allah, nanti akan masuk surga. Itu motivasinya ya. Jadi bukan motivasinya karena sekarang kita itu banyak terlalu daripada Ustadz main di ini mending saya masukin pesantren. Jangan begitu. Masukin pesantren tuh jangan karena daripada, jangan, tapi harus jelas motivasinya, harus jelas niatnya. Makanya kenapa para ulama itu kalau kita baca kitab-kitab fikih atau kitab-kitab yang sifatnya akhlak itu selalu berbicara tentang niat ya, niat sholat, niat puasa, niat haji, niat. Kenapa niat? Karena niat itu kata para ulama tamyizul adati anil ibadah, membedakan mana adat, mana kebiasaan, mana ibadah. Maka niat itu penting. Nah niat itulah yang kemudian akan menumbuh kembangkan iman ya, menumbuhkan iman dalam hati anak-anak kita, dalam hati ya pendidikan keluarga, termasuk juga bukan hanya anak, konteksnya bisa ke istri kita. Nah itu niat itu luar biasa ya. Makanya jangan sepelekan yang namanya niat ya. Karena apa? Tadi berawal dari iman itu tidak cukup hanya dengan pembiasaan. Tidak cukup hanya dengan pembiasaan, tapi iman ujungnya nanti memunculkan kesadaran. Di satu sekolah SMA IT itu gurunya mewajibkan seluruh anak kalau masuk waktu sholat duhur, aturan sekolahnya setiap waktu sholat duhur kalian wajib sholat berjamaah di masjid. Apa tujuannya? Pembiasaan. Nggak salah, bagus. Tapi nanti harus naik level ya. Makanya akhirnya apa? Guru itu merubah, bukan hanya sekadar pembiasaan, tapi mereka sholat di masjid itu harus benar-benar karena iman. Akhirnya dibuatlah kebijakan baru, Senin sampai Jumat wajib di masjid, kecuali hari Rabu mereka tidak wajib sholat berjamaah di masjid. Apa yang terjadi? Setiap hari Rabu masjid kosong
Berarti selama ini mereka sholat di masjid baru sebatas apa? Pembiasaan, belum benar-benar karena iman. Nah makanya di sekolah, di rumah, mobil khusus ya, terutama di rumah, itulah yang harus ditumbuhkan untuk kesadaran ya. Bukan hanya sebatas pembiasaan. Dan iman itu kan menjawab pertanyaan kenapa kita harus sholat, kenapa kita harus ngaji, kenapa kita harus menuntut ilmu ya. Kemanapun nanti anak kita, keluarga kita, kalau sudah ditanamkan iman, dilepaskan, gak akan ada masalah. Gak akan ada masalah. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Nabi Ismail ya, di mana? Di kota Mekah. Tidak ada air, tidak ada pemukiman, tidak ada penduduk, tapi Nabi Ibrahim sudah mengajarkan padanya iman. Makanya para nabi itu ketika mereka menjelang wafat, apa mereka bilang? Ya. Apa kata mereka? Ma ta'buduna min ba'di, gitu kan ayatnya. Ya. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulki ada satu ayat di Al-Baqarah tuh, kalau dibaca dari awal sekarang hafal, kalau potongannya kadang lupa. Ya, para nabi itu mengatakan ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah, ibadahi setelah nanti aku nggak ada. Apa jawaban mereka? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Jadi yang dipastikan kepada anak-anak kita itu adalah ketauhidan, itu adalah keimanan. Kebanyakan kita, mungkin kebanyakan orang tua kalau mau meninggal ya, yang ditanyakan bukan ma ta'buduna min ba'di, tapi kebanyakan yang ditanyakan adalah ma ta'kuluna min ba'di. Kalau gue udah gak ada, apa yang akan kalian makan? Padahal manusia itu bisa nyari makan sendiri, tapi namanya iman itu gak bisa diwariskan. Maka tidak jarang ada orang, bapaknya kiai, ustad, tapi anaknya kemudian kok anaknya begini, karena iman itu gak bisa diwariskan. Ya. Nah hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka iman itu berasal dari kesadaran ya, menumbuhkan kesadaran. Umur 0 sampai 15 tahun fokus kita menumbuhkan iman, menumbuhkan iman. Nah baru kemudian ya, iman ini kalau kita bicara iman banyak ya. Baru kemudian usia 15 tahun ke atas itu sampai menjelang menikah ya, kita kemudian harus melihat mereka memiliki potensi dalam kehidupannya untuk nanti berperan di masyarakat. Dalam hadis lain Nabi SAW sampaikan ya, kemarin saya kalau tidak salah ingat saya singgung, an-nasu ma'adin kama'adinidz dhahabi wal fiddah khiyarukum fil jahiliyyati khiyarukum fil islam al-arwahu junudun mujannadah idza ta'arafa i'talafa wa idza tanakara ikhtalafa. Kata Nabi SAW ya, an-nasu ma'adin. Ingat, manusia itu seperti barang tambang. Barang tambang. Pertanyaan, barang tambang itu sudah jadi atau belum? Belum bisa langsung diambil manfaatnya kecuali setelah diolah. Begitu juga anak kita, belum bisa dia memberi manfaat buat orang lain kecuali setelah diolah, dididik. Dididiknya dengan apa tadi? Dengan iman. Ya, an-nasu ma'adin, semua manusia kata Nabi itu seperti barang tambang, kama'adinidz dhahabi wal fiddah, seperti barang tambang emas dan perak. Khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islam, orang yang terbaik di masa jahiliyah dulu di zaman Nabi akan menjadi orang yang terbaik di masa Islam. Ya, kalau dari awalnya emas maka sampai kapanpun akan jadi emas. Kalau dari awalnya besi sampai kapanpun akan jadi besi. Dan kita tidak boleh merasa emas lebih baik daripada besi. Walaupun kebanyakan manusia tadi merasanya, mengiranya emas itu lebih baik daripada besi. Makanya kalau ada anak yang paling disayang disebut anak emas. Ini anak emas. Gak pernah disebut ini anak besi. Gak pernah. Padahal besi juga manfaat, batu bara juga manfaat, minyak bumi manfaat, nikel manfaat. Cuman tentu memiliki manfaat fungsi yang berbeda. Ya, maka ini maksudnya apa? Nabi menyampaikan ini. Nabi menyampaikan bahwa setiap orang itu punya potensi, punya kecenderungan, kalau bahasa kita hari ini, punya bakat yang terpendam. Ya, punya bakat yang terpendam. Kadang kita punya ekspektasi
berlebih pada anak kita. Nggak salah sih, sebagai orang tua pengen begitu kan. Anak kita pengen hafal Quran, Ustaz 30 juz. Padahal kitanya aja juz 30 juga hafal-hafal. Itu yang susah itu. Itu yang susah. Ya, anak kita pengen 30 juz. Anak kita pengen bisa bahasa Arab. Ya kita bahasa Arab aja. Kadang kalau kelas bahasa Arab paling semangat itu gurunya biasanya, ya. Kelas pertama 50 orang. Minggu berikutnya jadi 25. Ya, minggu berikutnya tinggal 10. Ya, ujungnya sisa yang lulus cuma 3. Kadang-kadang bubar tengah jalan. Itu kalau belajar bahasa Arab. Tapi kita punya ekspektasi anak kita pengen apa? Pandai bahasa Arab. Ya itu nggak salah. Tapi kita juga, karena ternyata salah satu kunci agar kita mengajarkan kepada mereka jadi apa, itu anak itu melihat teladan dari diri kita. Ya minimal kalau anak kita pengen jago bahasa Arab, minimal anak kita melihat bahwa bapaknya pun ternyata semangat belajar bahasa Arab, walaupun nggak lulus nggak masalah. Ya, ternyata bapaknya semangat menghafal, walaupun nggak hafal 30 juz nggak masalah. Sahabat itu Pak, kata Khalid Al-Jundi, salah seorang ulama Al-Azhar, jumlah sahabat semuanya ada 124.000. Yang hafal Quran itu kurang lebih ada 100 orang. Jadi tidak semua hafal Quran 30 juz ya. Nah, kalau 20 juz, 15 juz, 5 juz ya, 25 juz banyak. Tapi yang hafal 30 juz itu kata beliau kurang lebih 100 orang. Itu sahabat. Tapi mereka apa? Punya potensi, punya bakat, dan mereka muncul namanya, besar namanya dengan potensi dan bakatnya tadi. Kalau disebut nama Khalid bin Walid, apa yang kita ingat? Ahli militer, panglima perang. Tidak pernah disebut Khalid bin Walid penghafal Quran, enggak. Ya. Kalau disebut Abdurrahman bin Auf, pengusaha sukses. Kalau disebut Mus'ab bin Umair, diplomat ulung. Nah, gitu kan? Duta besar yang begitu ulung. Nah, ini Nabi paham betul akan ini. Maka anak kita itu, pertama kita harus yakin bahwa anak kita bukan diri kita. Ya, anak kita bukan diri kita. Yang kedua, setelah kita menumbuhkan iman tadi usia 0 sampai 15 tahun, harusnya usia baligh kita sudah mulai menemukan dia kecenderungannya kemana. Apakah jadi pengusaha? Apakah misalkan jadi influencer gitu ya? Influencer itu kan bukan hanya YouTuber. Kita kan kadang-kadang disebut influencer, bayangannya YouTuber, ya, selebgram, bukan. Ya, pemimpin itu harus punya sifat influencer, menginfluence orang, mempengaruhi orang. Ya, seorang ustadz katakanlah dia harus punya juga sifat menginfluence orang. Ya, influencer itu banyak, bukan hanya sekedar memberikan pengaruh kepada orang. Ya. Nah ini usia berapa? Usia tadi sampai nanti menjelang menikah. Ya, kita harus sudah temukan apa potensinya. Karena tadi kata Nabi, an-nasu ma'adin kama'adini dhahabi wal fiddah. Manusia ibarat barang tambang sebagaimana barang tambang emas dan perak. Khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam. Nah, kalau sudah menemukan potensinya, ternyata hadis ini tuh, riwayat ini tuh nyambung. Apa kata Nabi? Al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh itu ibarat tentara yang berbaris. Artinya apa? Ketika dia punya potensi tertentu, ya, punya bakat tertentu, kecenderungan tertentu, maka dekatkan dia dengan orang-orang yang punya bakat itu. Contoh, ruh itu ibarat, jadi katakan begini, ruh baik, ada satu rumus ini, ruh baik akan ketemu juga dengan ruh baik juga. Ya, bapak-bapak suka sepedahan, kemanapun pergi ketemu dengan yang hobinya sepedahan. Kira-kira kalau ngobrol nyambung apa enggak? Nyambung. Makanya gini, contoh, anak kita pengen jadi ulama, misalkan, apa yang harus kita lakukan? Anak kita pengen jadi ulama misal, apa yang harus kita lakukan? Ya harus didekatkan dengan ulama, walaupun tujuannya khidmah. Ummu Sulaim datang kepada Nabi SAW ingin ngasih hadiah, tapi dia gak punya apa-apa. Apa kata Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, khuwaidimu ka'anas,
Wahai Rasulullah, jadikan Anas pembantu kecilmu. Apa yang dilakukan Anas? Ngambilin sendalnya Nabi, ya, jadi asisten pribadinya Nabi. 10 tahun seperti itu Anas jadi ulama, ya. Kalau pengen jadi penghafal Quran, maka bergaulkan dia dengan penghafal Quran. Jadi bukan, kadang ada satu hal yang salah, ya. Anak kita pengen jadi apa? Pengusaha misalkan, maka lekatkan dia dengan pengusaha. Itulah yang disebut dengan al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh itu ibarat tentara yang berbaris. Idza ta'arafa iktalafa. Kalau dia saling mengenal, maka akan saling menyatu hatinya. Wa idza tanakara ikhtalafa. Kalau tidak saling mengenal, maksudnya kecenderungannya berbeda, ikhtalafa, maka dia akan saling menjauh. Ya. Itu yang harus dilakukan. Makanya kadang ada satu hal yang bagus, ya, ketika generasi kita di zaman dulu, orang masuk pesantren zaman dulu ini, ya, itu tujuannya apa? Khidmah sama kiai. Zaman dulu tuh gitu. Makanya tidak jarang pas masuk pesantren kok gak ngaji-ngaji. Ini kapan ngajinya? Malah suruh ngambil air di sumur gitu, ya. Malah suruh masak sama kiai. Malah suruh ngambilin sendalnya kiai. Itulah yang disebut dengan khidmah, ya. Jadi bukan, namanya belajar itu kan bukan hanya duduk di kelas mendengarkan, bukan. Tapi apa? Belajar itu salah satunya dari adab, akhlak, dari perilaku, dari kehidupan sehari-hari. Itu yang namanya belajar, ya. Makanya kenapa para ulama mendahulukan adab sebelum ilmu, mendahulukan adab sebelum ilmu, karena ternyata ketika kita belajar adab, ilmu itu akan berkah. Ada orang yang ilmunya banyak tapi gak berkah. Waliyadzubillah. Ada satu kisah, ya. Ini kisah nyata. Ada seorang ayah ngeluh, bapaknya ngeluh. Ini anaknya ini, ya mungkin usianya 35 atau 36, lulusan Universitas Al-Azhar di Mesir. Tapi kata bapaknya, anak saya ini sedang punya banyak masalah, tidak mau kerja, dengan istrinya bermasalah sampai bercerai, ya. Kemudian ngajar ngaji, ngajar apapun, seakan-akan kehidupannya gak bermanfaat. Padahal kalau lihat lulusannya, dia itu lulusan Al-Azhar. Kalau kita misalkan, ya, ada orang, oh lulusan mana? Al-Azhar. Apa bayangan kita? Oh minimal ngajar ngaji, minimal jadi ustadz, minimal jadi penerjemah, apalah gitu, ya. Lulusan Timur Tengah. Tapi bapaknya ngeluh demikian, sampai ya hidupnya bukan hancur sebetulnya, ya gak bener lah, ya, gak baik. Padahal kalau kita kok lulusan Al-Azhar ada yang begini, ya. Nah, ini apa yang salah? Itu tuh gak salah kampusnya. Ternyata terus kita ulik-ulik apa penyebabnya. Ternyata dulu memang anak ini cerdas, anak ini pinter, anak ini cerdas, anak ini pinter. Tapi ketika dia masuk pesantren, itu ada salah satu hal, ya, yang disebutkan membuat gurunya tidak ridho, membuat gurunya tidak senang, membuat gurunya ya tidak ridho, gak senang lah, pokoknya marah, ya. Sampai kemudian, ya, dia keluar dari pesantren pun itu tanpa izin dari gurunya. Biasanya kan begini, kalau keluar pesantren di banyak pesantren, kalau mau keluar pesantren tuh harus ada pengabdian, ya. Nah, ini gak mau pengabdian, langsung mau kuliah aja katanya gitu. Nah, ini gak ridho gurunya. Mungkin bukan hanya itu aja, daftar karena memang bawaannya cerdas, ya, dia keterima sampai lulus. Tapi pulang menikah dan seterusnya, ujungnya apa? Oh ternyata ini penyebabnya, salah satu penyebabnya, ya. Ternyata ilmu itu, Pak, bukan hanya cuman pengen banyak, tapi juga pengen apa? Berkah. Itu yang paling penting. Makanya tidak jarang ada orang lulusan pesantren mungkin di kampung, gak pernah kuliah, tapi hidupnya berkah. Ada seperti itu. Ada orang yang kuliah sampai ke luar negeri, ke Timur Tengah, ke kampus dan seterusnya, tapi hidupnya gak berkah. Ada juga. Jadi itu bukan standar, ya. Makanya kita sebagai orang tua jangan juga merasa ada semacam kebanggaan atau apa ketika anak-anak kita misalkan, wah anak saya kuliah di Timur Tengah jurusan ini. Tapi bukan dibanggakan, bukan, tapi disyukuri dan minta sama Allah agar dia bermanfaat buat umat. Itu yang paling penting.
Nah, maka ilmu itu bukan hanya ingin banyak, tapi yang lebih penting adalah ingin apa? Berkah. Ya. Nah, ini salah satu hal yang penting. Maka gimana caranya berkah? Adab. Gimana caranya berkah? Khidmat. Itu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Ya. Nah, maka banyak sekali kitab-kitab yang menjelaskan tentang adab-adab menuntut ilmu. Oh, sudah Isya belum? Oh, sudah ya? Baik, kita dengarkan dulu adzan Isya, nanti kalau ada pertanyaan dipersilahkan atau nanti dilanjutkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sebelum dilanjutkan, apa ada pertanyaan? Atau belum ada? Belum ada ya? Insyaallah berarti sudah paham. Ini antara sudah paham atau pengen cepat pulang. Baik, hadirin jamaah sekalian dimuliakan Allah. Maka ya, kemarin kan disampaikan pembukaannya kemarin kan ada istilah golden age yang di usia 40 tahun itu kan. Jadi nanti ujungnya adalah lihat ya di masa-masa keemasan itu, yaitu di usia 40 tahun tadi. Ya, nah sebelum itu makanya dipersiapkan ya. Makanya kita yang merasa hari ini misalkan belum usia 40 tahun, yang dipersiapkan adalah memperbanyak pengalaman, investasi kita lebih banyak investasi dalam bidang keilmuan ya, pengetahuan, pengalaman, itu yang harus dilakukan ya. Karena biasanya kalau sudah 40 tahun itu kan usia penentuan, usia dimana kalau misalkan orang itu 40 tahun belum berubah, itu sulit berubahnya menjadi lebih baik. Kalau 40 tahun belum soleh, maka setelah 40 tahun ini susah untuk menjadi soleh. Makanya dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ya 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ternyata mereka masuk Islam itu di bawah usia 40 tahun. Dan pengikut Nabi ketika di awal-awal dakwah itu rata-rata usianya di bawah 40 tahun. Abu Bakar itu kan masuk Islam usia 37 kalau nggak salah ya, Umar 27, kemudian siapa lagi, Zubair bin Awam 12 tahun, Ali bin Abi Thalib 8 tahun ya. Jadi rata-rata sahabat itu ketika awal-awal dakwah Nabi di Mekah itu masuk Islam di bawah usia 40 tahun. Yang 40 tahun ke atas jadi apa Ustaz? Abu Jahal 40 tahun ke atas, Abu Lahab 40 tahun ke atas, dan abu-abu yang lainnya. Penentang Nabi, coba baca sejarah, itu rata-rata di atas 40 tahun ya. Makanya 40 tahun ini penentuan. Kalau jadi baik, maka insya Allah nanti ke ujungnya juga baik ya. Kalau 40 tahunnya buruk, maka susah nanti berubah jadi baik. Nah makanya kalau kita sebut istilah golden age, itu sebetulnya yang lebih tepat di usia 40 tahun tadi. Maka sebelum itulah yang harus disiapkan. Dan kita bisa belajar dari sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Itu kan sebelum 40 tahun Nabi membangun bisnis, Nabi membangun relasi, Nabi membangun ini. Setelah 40 tahun Nabi sudah menemukan peran utamanya, tentu dengan bimbingan Allah, dengan petunjuk dari Allah. Apa peran utamanya? Jadi Nabi dan Rasul. Kita diciptakan oleh Allah kan tidak sia-sia. Allah menciptakan kita ini gak sia-sia, pasti ada tujuannya, pasti ada manfaatnya ya. Tinggal kita mencari di bidang apa kita bisa bermanfaat, dalam hal apa kita kemudian bisa menebarkan manfaat ya. Kalau Abu Bakar itu jadi pemimpin, kalau Umar juga jadi pemimpin, kalau misalkan Khalid bin Walid jadi panglima militer ya, Mus'ab bin Umair kemudian jadi diplomat. Ini kan menemukan, ketika para sahabat itu menemukan peran masing-masing. Nah, ya, kapan menemukannya? Sebelum usia 40 tahun mereka membangun itu semua ya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ini ketika 40 tahun fokus perannya menjadi Nabi dan Rasul sebagai juru dakwah. Sebelum itu ya, maka termasuk kepada anak-anak kita juga harus pandai-pandai memberikan yang namanya, apalagi ketika usia menjelang baligh
ya, itu memberikan ujian. Maka saya sering sampaikan, hati-hati dengan kenyamanan. Manusia ini banyak terjatuh ketika diuji dengan kenyamanan, dengan kelapangan. Makanya Nabi sampaikan dalam salah satu hadis, la akhsha alaikumul faqra. Aku tidak takut kalian diuji dengan kefakiran. Karena banyak orang kalau diuji dengan kefakiran dia sadar, oh ini ujian. Oh ini kita harus banyak sabar, mungkin ini ujian. Tapi kata Nabi, walakin akhsha an tuftaha lakumud dunya. Tapi yang aku takutkan ketika dibuka untuk kalian pintu-pintu dunia. Kenapa? Karena kalau diuji dengan kelapangan, banyak orang yang gak sadar bahwa itu ujian. Ya, Bapak pulang dari masjid, sendal hilang. Dalam hati, oh mungkin ini ujian ya Allah. Mudah-mudahan bisa bersabar, mudah-mudahan diganti dengan yang lebih baik. Pulang dari masjid, tadi hilang sendal. Satu lagi, pulang dari masjid, di tengah jalan nemu uang 500.000. Bilangnya itu ujian atau rezeki anak soleh? Hah? Pasti bilangnya, Masya Allah, ini uang siapa? Kayaknya ini rezeki anak soleh. Gitu kan? Bilangnya rezeki anak soleh, padahal hakikatnya itu ujian atau bukan? Ujian. Nah maka yang ditakutkan oleh Nabi, aku tidak takut kalian diuji dengan kefakiran, kata Nabi, tapi yang aku takutkan kalian diuji dengan kelapangan. Begitupun dalam pendidikan, Pak. Dalam mendidik keluarga, bukan hanya kita berikan kelapangan, tapi juga anak-anak kita wabil khusus itu diuji dengan kesempitan. Kita kan kadang-kadang bercerita dulu waktu ayah kuliah, waktu ayah sekolah jalan kaki. Sekarang kamu ya yang penting belajar aja, fokus. Ya nanti kalau mau kendaraan insya Allah nanti ayah kasih. Ya tapi harus syaratnya fokus belajar. Dari zaman dulu sampai hari ini kunci keberhasilan itu cuma satu. Apa? Berjuang. Berjuang. Dan berjuang nih, daya juang akan muncul, akan ada ketika adanya ujian. Ya. Makanya sering saya sampaikan, satu bangsa itu disebut maju, satu umat disebut maju itu bukan hanya dengan teknologinya, bukan. Ya. Kalau teknologi disebut sebagai kemajuan, ya betul dari sisi teknologi. Tapi manusia beradab bukan hanya dari teknologinya. Contoh, kenapa Nabi dan para sahabat disebut generasi terbaik walaupun belum ada teknologi. Zaman itu muncul orang-orang hebat. Ya, hari ini kadang-kadang saya melihat juga kemajuan teknologi itu di sisi lain memudahkan, tapi di sisi lain banyak orang yang menambah beban kerja dan juga stres. Dulu sebelum ada WA, grup WhatsApp dan seterusnya, orang mungkin kalau kerja itu dari Senin sampai Jumat, ya kan? Senin sampai Jumat itu jadwal kerja, Sabtu Ahad libur. Sekarang kadang-kadang nih bapak-bapak yang ngantor, tiba-tiba pimpinan kita bilang malam minggu lagi, tolong ya selesaikan bahan presentasi. Ya, nanti Senin tolong dipresentasikan. Akhirnya nambah kerjaan apa ngurangin kerjaan? Nambah. Iya kan? Kadang-kadang kan begitu. Ya. Buatlah grup masjid namanya Silaturahmi Jamaah Masjid. Tujuannya silaturahim. Isinya apa? Debat. Itu buang-buang energi apa enggak? Buang-buang energi. Kenapa? Karena saya lihat debat itu kadang-kadang ngutip, bukan debat sendiri, dikutip Ustadz ini. Ya, yang kontra dikutip Ustadz Zin. Akhirnya saling kutip. Dibaca apa enggak? Yang ada malah kalau ketemu si bapak ini gak enak. Kemarin habis debat di grup WA, habis debat di grup RT. Padahal tujuan awal buat grup itu buat apa? Silaturahim. Tapi rata-rata tujuannya tercapai gak silaturahim? Kadang-kadang enggak. Sekarang nih rame-rame pilpres, beda pilihan. Jadi debat apa enggak tuh di grup? Kadang-kadang debat juga. Nah inilah ya, kadang-kadang kemajuan teknologi tujuan awalnya memang baik, tapi ujung-ujungnya salah. Ya, zaman dulu kalau mau nyari istri, salah satu syaratnya harus bisa masak. Betul ya, zaman dulu ya. Sekarang coba tanya yang gadis-gadis itu, bisa masak apa enggak? Rata-rata jarang bisa masak. Ya, bisanya beli skincare. Ya. Wah, gak usah Ustaz, sekarang mah gak usah bisa masak.
ya sudah ada GoFood, betul kan? Jadi orang nggak perlu masak kali, sudah ada GoFood, sudah ada, ya artinya apa? Ini ada semacam ini satu hal ya Pak. Ini sedikit lagi. Kita jangan hanya bangga dengan bonus demografi. 2045 kan diramalkan bonus demografi. Tapi kita juga harus antisipasi bukan hanya bonus demografi, tapi juga harus memperhatikan kualitas generasi. Ya. Nah, ini yang paling penting. Tugas siapa itu? Tugas kita sebagai orang tua. Ya, maka pendidikan itu perjalanannya panjang, ya ilmunya banyak, setiap hari akan berkembang. Dan terakhir saya sampaikan perkataan Imam Malik. Kata Imam Malik apa? La yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima salaha biha awwaluha. Tidak akan menjadi baik akhir umat ini sampai mencontoh, ya, meneladani apa yang telah membuat baik generasi pertama umat ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk belajar terus-menerus, ya. Dan dengan belajar itu memudahkan segala urusan kita, memberikan setiap solusi dalam kehidupan kita, wabil khusus dalam membesarkan generasi penerus kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Seandainya ada kesalahan, kekeliruan, semata-mata kebodohan saya pribadi, dan kebenaran hakiki tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.